Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Mas Fahmi. Saya Oktavia. Di sini saya akan presentasikan materi psikometri, yaitu tentang metode interval tampak setara atau method of equal appearing intervals. Jadi pada materi kali ini saya akan melanjutkan materi dari bab penskalaan yang minggu lalu sudah dipresentasikan oleh Putri dan Rena. Dan ini adalah salah satu poin kelanjutannya. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi. Metode tampak setara adalah salah satu prosedur alternatif yang digunakan untuk perbandingan pasangan penskalaan. Tujuan dari metode interval tampak setara ini adalah untuk meletakkan beberapa objek pada suatu kontinum yang terbagi atas beberapa interval, misalkan 9 atau 11 interval. Nah, banyaknya interval ini adalah ganjil, sehingga selalu akan ada titik yang berada di tengah-tengah kontinum. Nah, jadi teman-teman, metode tampak setara ini adalah biasanya digunakan untuk meneliti sikap atau perilaku seorang individu dalam mengukur preferensi atau kesukaan atau selera individu dalam sebuah bentuk pernyataan. Seperti itu. Nah, untuk contohnya adalah sebagai berikut. Huruf-huruf pada kontinum di bawah ini dari A ya teman-teman sampai K itu mewakili letak yang semakin ke kanan berarti semakin tingginya kualitas suatu objek menurut dimensi yang perhatikan. Nah, semakin ke kiri berarti semakin kecil atau semakin rendahnya kualitas dimensi atau sifat yang dimiliki oleh objek. Nah, jadi teman-teman, semakin ke huruf G, H, I, J, dan K atau semakin ke kanan, maka semakin tinggi kualitas suatu objek. Kemudian ketika semakin ke kiri, yaitu dari E, D, C, B, dan A, maka semakin kecil atau semakin rendahnya kualitas dari suatu objek. Selanjutnya yaitu contoh soal. Disajikan 11 interval dalam suatu kontinum kepada sejumlah subjek atau jas yang diminta untuk melakukan penilaian subjektif terhadap masing-masing bunga menurut sifat keindahannya. Nah, ini ada 11 interval ya teman-teman, dari huruf A sampai huruf K. Kemudian nanti diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing menurut sifat keindahannya. Jadi ketika di huruf A atau paling kiri maka paling tidak indah, sampai huruf di K atau ke kanan maka paling indah. Nah, ketika di tengah-tengah ini berarti nanti sedang. Selanjutnya soalnya ini teman-teman. Bila ia beranggapan bahwa bunga tersebut tidak indah, maka ia boleh meletakkan pada salah satu kotak yang berhuruf E sampai dengan A. Ini teman-teman, jika individu itu beranggapan bahwa bunga tersebut itu tidak indah, maka boleh diletakkan pada kotak huruf E sampai dengan huruf A atau paling tidak indah. Kemudian sebaliknya, bila ia beranggapan bahwa bunga tersebut itu indah, maka ia boleh meletakkannya pada salah satu kotak berhuruf G sama dengan K. Ini jika ia berpendapat bahwa bunga itu paling indah. Sedangkan bila ia beranggapan bahwa keindahan bunga tersebut biasa saja, maka hendaknya ia meletakkan pada huruf F atau tengah-tengah ini ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, cara menghitung untuk menilai skala pada bunga melati. Bunga melati ya teman-teman. Nah, ini N itu subjeknya ada 200 orang. Kemudian huruf F ini berarti frekuensi, yaitu banyaknya subjek yang menempatkan bunga melati ke dalam kotak tertentu. Tampak misalnya ini kotak pada huruf E. F-nya itu kita lihat sebesar 26. Itu artinya ada 26 orang subjek yang menganggap
bahwa bunga melati sebagai bunga yang agak kurang indah. Seperti itu. Patokannya masih seperti tadi ya teman-teman. Jadi semakin ke kiri semakin indah dan semakin ke kanan semakin indah dan semakin ke kiri semakin tidak indah. Lanjut. P. P ini artinya yaitu proporsi, yaitu perbandingan antara frekuensi pada setiap huruf dengan banyaknya subjek kelompok penilai seluruhnya. Jadi, untuk mencari huruf P yaitu dengan rumus F per N. Contohnya, pada huruf B. Pada huruf B ini mempunyai F 23. Kemudian 23 diperoleh P yaitu 23 per 200 atau tadi rumusnya adalah F per N. Jadi 23 per 100 dihasilkan 0,115. Jadi P-nya dihasilkan 115. Kesemua harga P ini apabila dijumlahkan harus sama dengan 1,0. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya simbol PK. Ini artinya proporsi kumulatif, yaitu besarnya proporsi pada interval atau pada kotak huruf tertentu ditambah semua proporsi yang ada di bawahnya. Contoh, pada interval 4 atau huruf D terdapat proporsi sebesar 2,270 atau 0,27, sehingga proporsi kumulatif angka 4 adalah PK sama dengan 0,27 ditambah nilai proporsi yang sebelumnya yaitu 0,425 kemudian ditambah nilai proporsi yang sebelumnya 0,115 dan hingga nilai proporsi pada angka terakhir yaitu 0,06 sehingga dihasilkan 0,870. Seperti itu teman-teman. Ini cara untuk mencari PK. Selanjutnya menghitung skala bagi keindahan bunga melati, yaitu menggunakan rumus MDN sama dengan BB plus 0,50 dikurangi PKB per P kali I. Nah, BB ini artinya batas bawah interval yang berisi median, kemudian PKB adalah proporsi kumulatif di bawah kategori interval yang berisi median, kemudian proporsi P atau proporsi adalah proporsi pada interval angka yang berisi median, kemudian I adalah luas interval angka, yang dalam hal ini itu I diartikan angka 1. Nah, ini masuk ke contoh soal, yaitu menghitung skala bagi keindahan bunga anggrek. Dari tabel 19 ini tampak bahwa angka median berada pada interval kategori F, yaitu yang berisi PK. Kategori F ini ya teman-teman, PK-nya 0,5555 ini. Sehingga BB-nya itu 5,50. Kemudian PKB-nya atau proporsi kumulatif sebelumnya 0,340. Kemudian P-nya atau proporsinya itu 2,15. Nah, nilai skala untuk keindahan bunga anggrek adalah tadi dijumlahkan 5,50 ditambah I atau 1, kemudian ditambah 0,50 dikurangi 0,340 per atau dibagi 0,215 sehingga ditemukan MDN 6,24. Nah, nilai skala untuk keindahan bunga melati dan keindahan bunga anggrek ini bila diletakkan pada kontinum yang sama akan tampak seperti pada ilustrasi ini. Ini teman-teman. Jadi anggrek S itu pada poin 6 atau 6 dihasilkan 6,24 dan melati itu pada poin 3 atau berhasil menghasilkan 3,04. Nah, karena nilai skala bunga-bunga tersebut berada pada level interval, maka dapat dikatakan bahwa jarak keindahan di antara keduanya adalah 6,24 dikurangi 3,04, hasilnya 3,04.
Hasilnya 3,20. Nah, pada poin kontinum keindahan yang bersangkutan. Namun, tidaklah benar untuk menyimpulkan bahwa bunga anggrek adalah 2 kali lebih indah dibandingkan bunga melati. Belum tentu ya teman-teman, karena ini baru saja pendapat atau pernyataan dari individu. Nah, oke, sekian teman-teman, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.